Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PSTIA ingin mempresentasikan hasil eh, diskusi kelompok kami untuk UTS hasil proyek, yaitu tentang sistem pendeteksi suhu dan kelembapan pada tanaman hidroponik. Sebelumnya, izin mengenalkan diri. Nama saya Anissa Ramadan Tirawan dan anggota saya ada Nadifa Isma, Diki Darmawan, Nur Fitri, dan Zabrina Talita Anindya. Berikut nama-namanya. Kemudian di slide pertama ada introduction yang akan dibacakan oleh Diki Darmawan. Yang pertama ada introduction. Introduction itu meliputi sistem teknologi saat ini yang semakin berkembang. Contohnya pada sistem pertanian di masyarakat. Jadi sebagian masyarakat itu masih bertani dengan menggunakan sistem tradisional. Nah, walaupun dalam proses bertani itu tersebut sudah memanfaatkan teknologi yang ada walaupun belum dapat dimaksimalkan. Nah, dengan itu akan sangat dibutuhkan alat atau sistem yang dapat melakukan atau memonitoring dan dibantu oleh sensor-sensor suhu dan kelembaban dalam menjalankan sebuah sistem agar hasil yang didapatkan lebih akurat untuk memudahkan melakukan monitoring sistem hidroponik. Sistem ini bertujuan untuk mengotomatisasi pemantau kelembapan pada sistem hidroponik dengan menggunakan sensor DHT11 dan Arduino Uno R3. Sensor DHT11 akan digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan lingkungan tempat tanaman hidroponik ditanam. Data yang diperoleh dari sensor tersebut akan diproses oleh Arduino Uno R3 untuk memberikan tanggapan sesuai dengan kondisi lingkungan, seperti mengaktifkan atau menonaktifkan sistem irigasi berdasarkan ambang batas suhu dan kelembapan yang telah ditentukan. Nah, adapun hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang yaitu sejumlah orang atau pengelola beralih untuk mengembangkan sistem pertanian hidroponik sebagai alternatif pengganti budidaya dengan media tanah ataupun media tanam dengan menerapkan sistem hidroponik untuk membudidayakan tanaman sayuran seperti kangkung. Penelitian ilmiah telah dilakukan dan membuktikan bahwa sistem otomatis yang dirancang dapat mengatasi hambatan pemeliharaan hidroponik terkait suhu dan kelembapan dengan penggunaan sensor DHT11 berbasis Arduino R3. Adapun revisi ide dari informasi yang didapatkan yaitu di sini itu perlunya Atmega 328. Nah, Atmega 328 ini adalah chip microcontroller 8 bit berbasis AVR RISC buatan Atmel yang memiliki 32 kilobyte memori ISP flash dengan kemampuan baca tulis read atau write 1 KB EEPROM 2 kilobyte SRAM, SRAM, dan karena kapasitas memori flash sebesar 32 kilobyte, inilah kemudian chip ini diberi nama ATmega 328. Kelengkapan fitur yang terdapat dalam modul Arduino Uno membuat modul ini mudah untuk digunakan. Hanya dengan menghubungkan modul Arduino dengan PC menggunakan kabel USB atau menggunakan adapter DC, maka modul siap digunakan. Modul Arduino Uno merupakan sebuah platform komputasi fisik yang bersifat open source. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fitri. Kemudian di sini merupakan model arsitektur dari sistem hidroponik otomatis menggunakan sensor-sensor yang telah ditentukan. Jadi sensor yang digunakan pada sistem ini tuh ada sensor DHT11, kemudian ada sensor ultrasonic sensor. Di sini kami memakai HCSR04, kemudian ada Arduino Uno sebagai papan microcontrollernya, kemudian ada relay untuk menghubungkan pompa kepada papan microcontrollernya yaitu Arduino Uno. Kemudian di sini terdapat motor servo yang digunakan sebagai penggeraknya dan juga lampu LED.
Selanjutnya, pada bagian konstruksi ide model arsitektur, ini merupakan rangkaiannya dan akan dijelaskan di akhir sesudah codingan yang bakal dijelaskan. Lanjut, Nur Fitri. Kemudian di sini merupakan konstruksi ide menjadi rancangan. Jadi yang pertama, sistem kontrol Arduino Uno sebagai papan microcontroller ini tuh sebagai pengendali utama dari sistem ini. Jadi pada Arduino Uno itu terhubung dengan sensor DHT11 untuk membaca data suhu dan juga kelembapan. Nah, pada Arduino Uno juga ini terhubung dengan modul relay untuk mengendalikan pompa air dan lampu. Kemudian sensor DHT11 itu digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan udara. Nah, sensor DHT11 ini tuh ditempatkan di dekat area tanaman untuk pembacaan akurat. Kemudian ada pompa air yang dikendalikan oleh Arduino Uno melalui relay. Kemudian juga fungsinya itu untuk menyemprotkan air ke media tanam jika kelembapan kurang dari 60%. Kemudian pompa air ini juga akan menyala jika mendeteksi jaraknya itu lebih daripada 100 cm. Kemudian ada sensor HCSR04 sebagai sensor ultrasonik yang digunakan untuk mendeteksi jarak, di mana pada Arduino Uno itu nantinya akan menentukan kapan harus mengaktifkan atau menonaktifkan pompa air berdasarkan tingkat air dalam reservoir. Kemudian juga ada lampu LED yang dikendalikan oleh Arduino Uno melalui relay. Jadi pada lampu LED itu akan menyala jika suhunya itu kurang dari 28 derajat Celcius. Nah, itu tuh gunanya untuk memanaskan lingkungan. Kemudian ada unit hidroponik NFT atau nutrien film teknik. Itu digunakan pipa atau talang sebagai tempat meletakkan tanaman. Kemudian juga akar tanamannya nanti itu akan menggantung di lapisan nutrisi yang dangkal. Nah, dari situ sirkulasi nutrisinya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman yang dibutuhkan. Kemudian ada casing atau struktur hidroponik, yaitu terbuat dari bahan yang kuat seperti pipa PVC ataupun aluminium. Nah, jadi gunanya casing di sini tuh untuk menampung unit hidroponik seperti media tanam, sensor, pompa, dan juga lampu. Nah, casing ini juga tuh dirancang untuk menjaga kondisi optimal dari tanaman hidroponiknya sendiri. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Diki Darmawan. Selanjutnya ada di HT11 satu. Di sini sistem ini digunakan dengan sensor DHT11 yang merupakan sensor dengan kalibrasi sinyal digital yang mampu memberikan informasi suhu dan kelembaban. Nah, sensor ini tergolong komponen yang memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik. Jadi alasannya pemilihan sensor ini itu sensor dengan kualitas terbaik, jadi respon pembacaan yang cepat dan kemampuan anti interference dengan harga yang terjangkau. Lalu ada ultrasoniknya. Sensor ultrasonik itu tuh eh, sensor yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak dan terdiri dari dua transducer ultrasonik, yang mana satunya itu untuk mengirim trigger gelombang ultrasoniknya dan satu untuk menerima echo atau pantulannya. Nah, sensor ini bekerja dengan cara mengukur waktu yang diperlukan gelombang ultrasonik untuk melakukan perjalanan ke objek dan kembali. Selanjutnya ada microcontroller. Di sini ada Arduino Uno. Arduino Uno itu merupakan salah satu papan controller mikro yang berbasis datasheet Atmega 328. Papan controller ini bersifat sumber terbuka yang paling populer karena dirancang untuk memudahkan pengendalian elektronik di segala bidang. Nah, ini berfungsi untuk membaca data dari sensor, mengontrol komponen elektronika, dan sebagai prototyping platform. Selanjutnya ada tahap aktuatornya. Di sini ada motor servo.
Motor servo itu sendiri itu perangkat listrik yang digunakan pada mesin-mesin industri pintar yang berfungsi untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang dengan presisi tinggi dalam hal posisi sudut. Jadi akselerasinya itu eh, akselerasi dan kecepatannya itu sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh motor biasa. Relay sebuah perangkat elektromekanis atau solid state yang bekerja sebagai saklar atau switch yang dioperasikan secara elektrik. Relay memungkinkan sirkuit dengan arus atau tegangan rendah mengendalikan membuka atau menutup sirkuit lain yang memiliki arus atau tegangan yang lebih tinggi. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Nadifa Isma. Nah, di sini juga ada komponen tambahan. Ada LCD 12C yang merupakan suatu standar komunikasi serial dua arah dengan menggunakan dua saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Lanjut, di sampingnya terdapat lampu LED yang merupakan singkatan dari light emitting diode dan merupakan perangkat semikonduktor yang mampu mengubah energi listrik menjadi cahaya. Adapun kabel jumper itu merupakan kabel yang berdiameter kecil dan dalam dunia elektronika itu digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan menghubungkan dua komponen elektronika. Adapun cara kerja sistemnya yaitu pertama sensor DHT mendapatkan sumber tegangan 5 volt, maka sensor DH11 akan bekerja. Kemudian DHT itu mengirim sinyal ke Arduino melalui input digital bekerja sehingga mendeteksi suhu dan kelembapan ruangan. Ketiga, Arduino akan mengubah sinyal tersebut melalui serial data yang sudah diprogram di Arduino. 4, hasil tersebut akan terlihat di LCD I2C. 5, setelah terbaca oleh Arduino dan hasilnya kelembapannya kurang, maka Arduino memerintahkan pompa untuk menyala. Lanjut, yang ke-6 itu untuk menyalakan pompa dengan menghubungkan input digital ke motor drive sehingga arus dari Arduino akan masuk menuju motor servo. Lalu yang ke-7, motor servo itu nanti akan memerintahkan pompa untuk menambah kecepatan aliran air hingga kelembapan tercapai. Sampai yang terakhir yaitu jika suhunya kurang, Arduino akan mengalirkan arus sehingga terminal di relay terhubung, maka arus AC mengalir ke lampu LED sehingga lampunya menyala. Oke, jadi I2C itu maksudnya mungkin I2C ya. Terus selanjutnya codingan akan dijelaskan oleh Jabrina Talita Nindya. Ya, jadi di sini terdapat codingannya yang kemudian nanti kita akan running di Workbee. Di sini include ini merupakan include library-nya, yang dimana ada wire.h yang berarti library kabelnya, terus liquid crystal I2C ini berarti library LCD-nya, LCD I2C, library DHT berarti library sensor DHT-nya, terus library motor servonya. Dan define di sini mendefinisikan pin-nya, ya, di mana DHT pin terletak di angka 6 menggunakan tipe DHT22. Terus trigger pin dan echo pin ini merupakan pin pada sensor ultrasonik, yang mana trigger pin ini terletak di angka 2 dan echo pin terletak di pin 3. Terus LED pinnya terletak di pin 8, terus motor servo pinnya terletak di pin 10 dan relay pinnya terdapat di 12. Terus inisialisasi DHT dengan DHT pinnya yaitu berada di pin 6 dan tipe DHT-nya itu DHT22. Servo liquid crystal LCD yang dimana panjangnya itu 0 kali 27 dengan banyak karakter yaitu 24 dan barisnya yaitu 3. Sini void setup yang mana serial begin ini untuk komunikasi serialnya yaitu mengirimkan data sensornya ke Arduino dengan kecepatan 9600 baht. Terus DHT begin ini buat sensor suhu dan kelembapannya agar sensornya bekerja. Terus pin mode ini inisialisasi pinnya, ya dimana trigger pin sebagai output dan echo pin sebagai inputnya.
terus LED pin sebagai outputnya, dan sini merupakan inisialisasi my servo attack, dari mana akan berjalan pada pin servonya yaitu 10. Terus relay pinnya yang merupakan termasuk output, terus LCD init ini termasuk LCD kalau misalnya menyala, dan misalnya LCD-nya waktu nggak menyala atau redup. Next. Di sini terdapat codingan utamanya atau void loop yang akan bekerja secara berulang-ulang tergantung kondisi tertentu. Di sini kita inisialisasi dahulu variabelnya, variabel humidity dan temperatur. Humidity ini artinya kelembapan dan temperatur ini artinya suhu. Terus dengan tipe data float 2-nya. Terus nilai variabel humidity ini akan dibaca melalui fungsi DHT ini, fungsi DHT titik rate humidity, dan temperatur ini dengan fungsi DHT titik rate temperatur. Terus di sini yang long duration distance ini merupakan variabel untuk sensor ultrasoniknya, yang dimana digital white ini untuk tegangannya, misalnya trigger pin pada tegangan rendah yaitu 0 volt, atau misalnya dalam kondisi mati trigger pinnya. Terus nanti delay-nya itu 2 mikrosecond. Terus digital white trigger pinnya ini high atau menyala dengan tegangan 5 volt. Terus trigger pin low ini artinya mati, berarti trigger pin ini artinya menyala. Terus trigger pinnya ini artinya akan mati lagi. Terus duration ini tergantung dari pulse in yang terdapat di echo pin dengan kondisi tegangan high yaitu 5 volt. Kemudian distance ini dengan rumus duration bagi 2. Berarti durasi dari echo pin dibagi 2 karena bolak-balik sinyal masuk dan sinyal keluar, dibagi lagi 29,1. Serial print in humidity ini untuk hasil outputnya, hasil output yang akan muncul nanti. Terus LCD set cursor ini semua sama LCD print humidity ini buat output yang terdapat di LCD-nya. Terus serial print ini print temperatur juga sama untuk output hasilnya nanti, dan LCD print ini untuk output pada LCD-nya pada suhu. Next. Terus sama seperti yang tadi, tapi di sini bedanya jarak serial print ini untuk menampilkan outputnya, sedangkan LCD print distance ini untuk menampilkan output pada LCD-nya. Sini terdapat pengondisian yang dimana kondisi lampu LED-nya akan menyala dengan kondisi jika suhunya di bawah dari 28 Celcius, maka lampunya akan menyala. Jika suhunya lebih dari 28 Celcius, maka lampunya akan mati. Terus terdapat kondisi lagi untuk mengaktifkan relay dan motor servonya. Kondisi if dengan kondisi jika kelembapannya kurang dari 60% dan distance-nya lebih dari 1 cm. Tanda N ini artinya jika dua kondisi ini terpenuhi. Jika salah satu kondisinya nggak terpenuhi, maka codingannya yang di dalam if ini nggak berjalan. Terus digital white untuk mengatur tegangannya, misalnya relay pin high atau relay pin menyala dengan tegangan 5 volt, terus delay-nya 500 mikrosecond. Terus kemudian digital white relay pin low yang artinya relay pinnya mati atau dengan tegangan 0 volt dengan delay-nya 500 mikrosecond. Terus my servo white ini jika my servo white 90 derajat jika my servo white berputar 90 derajat, kemudian delay lagi 500 mikrosecond, terus kemudian my servo white berputar
0 derajat, kemudian nilai lagi 100 mikrosecond, terus servonya ini putar lagi 180 derajat, maka nilai lagi 500 mikrosecond. Sudah, jika kondisi ini sudah terpenuhi, maka akan mengulangi lagi semua codingan ini dengan nilai waktu yaitu 1000 mikrosecond atau 1 detik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian. Saya tolong Isma share screen-nya matiin. Aku mau share screen. Oke, jadi di sini merupakan rangkaian yang telah dijelaskan tadi kode programnya oleh Jabrina. Di sini kita jalanin, yang dimana dia di sini kan keluar kan. Jadi apa yang keluar di LCD ini dia tuh bisa tergantung sama yang kita ingin. Contohnya di sini DHT-nya. Jadi apa yang keluar di sini nih kita yang nentuin. Kayak misalkan DHT-nya di sini. Nah, aku kecilin. Nah, di sini kelembapannya 82%. Berarti kan di sini humidity 82%, maka dia bakal keluar 82%. Terus temperaturnya 44,20 Celcius, dan distance itu dari sini, dari sensor ultrasonik. Nah, tadi yang udah dijelasin sama Jabrina, di mana jika si kelembapannya ini kurang dari 20, jika kelembapannya kurang dari jadi jika kelembapannya kurang dari 20 dan temperatur kurang dari 20, maka LED-nya akan menyala. Terus jika suhu ini kurang dari 28 derajat Celcius, LED ini bakal menyala. Nah, terus kalau misalkan si kelembapan humidity ini kurang dari 60%, 60 Celcius, dan jaraknya ini, jarak kita buat lebih dari 100 cm, nanti si lampunya LED ini akan menyala. Nah, terus kalau si relay ini dia ini bakal aktif untuk beberapa detik jika si kelembapannya ini diatur. Misalkan kita atur. Nah, nih, ini relaynya hidup dalam waktu beberapa detik. Tuh. Kalau misalkan si ultrasoniknya lebih dari 150 dan temperatur humidity-nya di bawah 60. Nah, motor servonya juga akan bergerak. Tapi kalau misalkan kita atur ultrasoniknya kurang dari 20, relaynya akan mati. Tapi LED-nya tetap menyala. Tapi kalau misalkan DHT-nya kita ubah, temperaturnya lebih dari 60, maka LED-nya akan mati. Nah, ini yang keluar tadi, ini nih yang keluar ini hasil dari yang kode program bagian ini serial print. Baik, berikut penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dari penyampaian. Kami sekelompok mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.